Selamat malam pemirsa. Merger Indosat Ooredoo dengan Hutchison 3 Indonesia menjadi babak baru bagi perkembangan masa depan telekomunikasi dan ekonomi digital di Indonesia. Pasalnya bergabungnya dua pemain besar telco ini menjadikan perusahaan ini sebagai operator terbesar kedua di Indonesia. Akankah merger dua raksasa telco ini akan berdampak luas bagi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan ekonomi digital di tanah air? Economic Challenges malam ini akan membahas konsolidasi industri telco bersama saya, Leonard Samosir. Mega merger dua perusahaan telekomunikasi, Indosat Ooredoo dengan Hutchison 3 Indonesia, menandai babak baru industri telco di tanah air. Penggabungan perusahaan ini menjadikan Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH masuk ke jajaran perusahaan telekomunikasi dengan 100 juta pelanggan dan menjadikannya operator terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, melalui upaya konsolidasi diharapkan dapat menyehatkan industri telco sekaligus mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi dengan lebih optimal. Yang pertama, pemanfaatan infrastruktur akan menjadi lebih efisien, infrastruktur telekomunikasi dalam hal ini. Yang kedua, pemanfaatan spektrum frekuensi akan lebih optimal. Bergabungnya dua raksasa telekomunikasi juga menandai babak baru perebutan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Pasalnya, sebagai operator terbesar kedua, kini Indosat Ooredoo Hutchison juga tengah menggarap berbagai layanan di luar layanan telekomunikasi bagi pelanggannya. Dengan kekuatan modal dan pelanggan yang besar, industri telco pun kini turut bersaing memperebutkan kue ekonomi digital. Tak hanya IOH, langkah serupa juga sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan telco untuk turut mengembangkan ekosistem digital. Lalu sejauh mana konsolidasi industri telco ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong majunya perekonomian digital di tanah air? Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kami di Grand Studio Metro TV Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pak Johnny, selamat malam. Selamat malam, Leo. Sehat-sehat terus ya Pak ya? Puji Tuhan, sehat-sehat terus dan Puji salam Tuhan. sehat, Leo. Baik, salam sehat. Dan juga telah hadir Director and Chief Execution Officer IOH, Arman Hermawan. Pak Arman, selamat malam. Malam, Bang Le. Sehat-sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Juga telah hadir peneliti Indef, Nailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir di tempat ini dan juga bergabung bersama kami lewat saluran telekonferensi Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Marwan Basir. Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam, salam sehat semua. Salam sehat juga. Saya ingin bertanya langsung ke Pak Joni, Pak Menteri, kalau melihat perkembangan industri telekomunikasi di tanah air, pertanyaannya adalah begini Pak, dengan sejumlah operator, baik telekomunikasi tetap maupun seluler, apakah memang saat ini kondisi iklim usaha di sektor telekomunikasi seluler itu sudah sehat, sudah ideal, atau memang harus lebih dirampingkan lagi, disehatkan lagi? Bagaimana Pak Menteri? Ya, pertanyaannya bagus sekali dan sulit dijawab itu, Leo. Tapi begini, kita lihat dulu riwayatnya ya. Sejak tahun 84 melalui PP nomor 21 tahun 84, itu menetapkan Perumtel ya, Perum Telekomunikasi itu sebagai pelaku telekomunikasi tunggal, monopoli di Indonesia. Jadi kita mulai dari monopoli yang dilakukan oleh Perumtel, yang kemudian beranjak dan berjalan masuk ke tahapan liberalisasi. Dan sejak saat itu, ya berkembang dan bertumbuh begitu banyak perusahaan telekomunikasi, baik fix maupun seluler. Nah di situ awalnya liberalisasi kan tujuannya dulu supaya semakin banyak perusahaan telekomunikasi, adanya kompetisi, ya, layanan semakin bagus, ya, harga tarif semakin lebih ekonomis, ya, kan diharapkannya begitu. Tapi sejalan dengan itu di dalam negeri kita, maka pasar besarnya Indonesia ini di slice menjadi kecil-kecil. Karena apa? Muncul banyak perusahaan telekomunikasi dan terbelah dan terbaginya pangsa-pangsa pasar. Yang bisa bertahan secara kuat Telkomsel saja atau Telkom Group. Ya.
yang di seluler masih bisa mempertahankan di kisaran di atas 50%. Oke. Selebihnya dibagi kecil-kecil. Bahkan ada yang sangat kecil yang kemudian menyerah, give up, dan harus likuidasi. Ya. Nah, dalam perjalanannya, pada saat di mana terjadi disrupsi teknologi besar-besaran, dan ditambah dengan tugas dan beban telekomunikasi yang makin dasar, yang makin penting melalui COVID-19, kita di Indonesia melakukan akselerasi transformasi digital. Di mana telekomunikasi menjadi enabler penting untuk bergeraknya sektor digital di Indonesia. Nah, untuk itu kita membutuhkan korporasi atau perusahaan-perusahaan telekomunikasi kita secara khusus yang seluler yang lebih kuat. Disitulah dimulainya gagasan yang untuk melakukan konsolidasi. Sehingga kami sangat mendorong konsolidasi yang kuat di Indonesia untuk menghasilkan perusahaan telekomunikasi yang kuat sehingga dia cukup mapan. Dari saya berharap bahwa konsolidasi yang sudah kita mulai ini diteruskan sehingga nanti streamline industri telekomunikasi nasional kita menjadi industri yang menjadi lebih kuat. Nah, dengan lebih kuat diharapkan akan memberikan layanan yang lebih bagus, coverage yang menjadi lebih luas secara nasional, sehingga telekomunikasi kita betul-betul bisa menjadi enabler untuk masyarakat kita masuk ke transformasi digital dan memanfaatkan ruang digital yang lebih baik. Terima kasih Pak Menteri. Pak Arman, apakah itu semua yang tadi disampaikan Pak Menteri untuk menjadi latar belakang merger Indosat Ooredoo dan Hutchison 3, atau memang ada hal lain lagi yang ingin dicapai dengan merger ini? Siap, Bang Leo. Tadi yang sampaikan Pak Menteri memang background yang sangat relevan, Pak. Di pertama, kita memang melatar belakangi merger ini adalah fokus kepada pelanggan dan juga pemangku kepentingan, Pak, stakeholder. Jadi gini, Bang Leo. Jadi dengan adanya merger dari dua perusahaan, boleh dibilang sehat dan kuat, Pak ya, mulai dari Ooredoo dan juga Hutchison, ini membuat kapasitas dua company ini di Indosat ini menjadi dengan nama IOH ya, Indosat Ooredoo Hutchison, memiliki kapasitas yang lebih besar lagi untuk memberikan layanan lebih baik pada masyarakat, Pak. Satu, memiliki ruang untuk melakukan investasi. Sehingga layanan dalam cakupan jaringan lebih luas, Pak. Satu, yang kedua adalah memberikan inovasi, Pak. Kita lebih punya ruang untuk melakukan inovasi. Udah disupport oleh dua perusahaan besar, kapasitas keuangan disampaikan Pak Menteri juga lebih sehat, lebih strong. Kita memiliki investasi besar untuk melakukan inovasi jaringan, dan yang kemudian adalah memberikan nilai lebih kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan memasuki digital transformation lebih cepat. Itu Pak, kan itu aspirasinya Pak Menteri Pak ya. Dan juga pemerintah. Yang kedua, latar belakangnya adalah adanya kesempatan diberikan oleh pemerintah melalui Omnibus Law, Cipta Kerja, memungkinkan untuk penggabungan, Pak. Nah, dulu kan nggak bisa tuh transfer frekuensi. Sekarang bisa memungkinkan. Makanya kami dari IOH, Pak, terima kasih sekali Pak Menteri udah mengawal, Pak, sampai mendukung, sampai akhirnya mengumumkan bersama kami di tanggal 4 Januari tersebut. Demikian, Bang Le. Sangat menarik, Pak Arman. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Huda. Pak Huda, kalau Mas Huda ya, kalau melihat dampak dari merger, apakah memang pasti merger perusahaan telco dari pengalaman selama ini itu pasti akan membuat lebih efisien, akan memperbesar juga industri ini, dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat, mungkin khususnya konsumen, Mas Huda? Ya, kalau kita lihat memang tujuannya untuk merger dan akuisisi ya, itu memang ada beberapa tujuan sih Mas Leo. Nah, salah satunya memang efisiensi produksinya. Nah, efisiensi produksi itu bisa kita lihat ya, beberapa perusahaan yang dia merger itu memang mengalami efisiensi gitu. Istilahnya ya tadi yang sebutkan Pak Menteri juga Pak Amran gitu kan. Nah, tinggal sih bagaimana sih sebenarnya, kita sih sebenarnya berharap ya kepada Indosat sama Tri gitu kan. Itu untuk bisa menggenjot yang dari sisi 3T-nya Mas Leo. Jadi investasi yang dihasilkan dari merger ini, saya harap sih bukan di Jawa lagi gitu. Bukan di Sumatera lagi, Sumatera mungkin masih inilah ya. Tapi jangan di Jawa lah, istilahnya jangan di kota-kota besar. Tapi kita harapkan sih di daerah yang 3T gitu. Karena itu yang dibutuhkan untuk investasi yang lebih kuat gitu. Infrastruktur dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita kawal Pak sebenarnya Pak. Dan Pak Doni juga harus kawal itu, bahwa kalau you merger,
Harus komitmen untuk membangun di daerah 3T. Itu sih yang kita harapkan sebenarnya. Ya, Pak Marwan, kalau dari asosiasi Pak, Anda melihat merger IOH ini seperti apa? Apakah memang akan semudah seperti yang tadi diharapkan oleh kita semua, akan membentuk industri telco yang semakin efisien, semakin kuat tentunya, dan konsumen yang diuntungkan, atau seperti apa Pak Marwan? Baik, Mas Ri. Menurut kami di aksi korporasi merger merupakan hal yang sangat positif bagi dunia industri telekomunikasi di tanah air. Dan tentunya berdampak pada persaingan usaha industri yang jauh lebih sehat. Merger IOH ini juga dinilai menurut kami menjadi momentum pasca Omnibus Law bagi operator telekomunikasi Indonesia agar lebih efisien dan tentunya lebih sehat. Nah, dan ini akan berpengaruh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mencapai agenda transformasi digital yang merata di seluruh Indonesia. Jadi betul ada yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri maupun Pak Herman maupun Mas Huda, kami menyambut baik hal ini dan positif, Mas Rio. Menyambut dengan positif. Pertanyaannya adalah apakah memang efisiensi ini bisa semudah yang dikatakan atau yang dituliskan di dalam perjanjian? Apakah kemudian industri ini akan diuntungkan, konsumen juga akan diuntungkan? Kita akan membahas selepas jeda, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Economic Challenges segera kembali.